dulu ya. Oke. Terus saya more. Bagaimana ini kalau supaya Didi bisa record juga ya? Oh, apalah. Nanti recordingnya saya share ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bustan Studio. Hari ini kita akan belajar tentang SketchUp plugin. Saya mau share dulu. Ini ya, training kita hari ini. Sebelumnya Didin udah pernah pakai plugin nggak? Udah pernah pakai plugin? Oh, plugin sih pernah pakai tapi dasar doang. Yang apa? Nggak ini. Yang apa misalnya? Kemarin tuh sering pakai tuh yang dulu. Yang 1001 bit. Oh, 1001 bit udah tahu lah ya berarti ya. Iya, Selain tapi itu itu buat doang sih. Selain itu nggak ada. Oh, baru itu saja yang diketahui. Oke. Kalau SketchUp udah berapa lama pakai SketchUp? SketchUp dari semester 5 atau 4 udah pakai setahun SketchUp. 2 tahun. Nah, udah ya setahun. tapi ya masih dasar, Bu, masih SketchUp-nya masih sekarang masih apa kuliah? Iya lagi masih kuliah sih. Semester mau akhir sih. Mau akhir. Jurusan apa? Kenapa? Jurusan? Arsitektur. Jurusan arsitektur. Oke. Kalau gambar project-project itu udah pernah? Yang pekerjaan gitu selain dari kampus? Ya, cuman bikin Dena kayak gitu doang. Dena render. Oh. Kalau software yang dipakai selain SketchUp apa aja? Selain SketchUp? Sama Lumion. Lumion sama apa? AutoCAD. CAD. Oh, CAD, Lumion. Kalau SketchUp sering juga tapi ya? Ya, SketchUp sering ya dasar. Oke. So, kalau SketchUp-nya pakai yang SketchUp berapa? Nah, kebetulan kemarin install yang ini 2021. Oke, 2021. Oke. So, kita samakan dulu. Maksudnya supaya saya tahu apa gitu ya. Supaya sama atau enggak. Sebab kalau plugin-plugin kan setelah install dia ada yang kompatibel, ada yang kurang kompatibel kayak gitu. Tapi ya, at least sekarang saya mau sharing, mau menjelaskan dulu apa yang akan kita pelajari selama 4 kali pertemuan ya. Jadi, oke, perkenalan dulu ya. Yang ini kelihatan ya? Share screen saya kelihatan? Kelihatan. Ya, okay. Bisa di... Kalau aku giniin kelihatan nggak sih? Nah, ini kelihatan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. SketchUp, training SketchUp plugin Bustan Studio. Perkenalkan, nama saya Indah Kemala. Saya lulusan arsitektur dari Unpar ya. Bustan Studio adanya di Bandung sih, tapi sekarang saya adanya di Banda Aceh. Saya tinggal di Banda Aceh sekarang. Nah, jadi kita trainingnya tuh online gitu ya. Nah, untuk SketchUp plugin nanti kita akan coba pelajari di 4 kali pertemuan yang ini aja dulu nih ya. Kita perkenalan plugin di SketchUp, terus cara download plugin di Sketchucation. Tahu nggak Sketchucation? Udah tahu? Nggak, belum sih, Bu. Oke, jadi Sketchucation ini website untuk kita download plugin-plugin yang kita perlukan. Terus kalau untuk menginstal plugin ke dalam SketchUp sudah bisa? Kalau install sih kurang begitu ini, Bu. Kemarin juga baru tahu lah ya. Soalnya nanti kita kasih tahu juga cara install plugin seperti apa. Soalnya mudah banget aja, mudah ya tinggal ini. Terus di pertemuan, oh ya, ini kita 1 kali pertemuan yang 1,5 jam gitu ya. Jadi kita ada 4 kali pertemuan. Atau misalnya Didin merasa, oh ini
terlalu singkat nih waktunya, kalau misalnya 1,5, misalnya di pertemuan berikutnya kita mau langsung 2 sesi juga bisa, jadi 3 jam gitu boleh juga. Tapi dilihat aja enaknya gimana, apa 1,5 jam cukup atau mau langsung 3 jam supaya nggak terlalu lama ngelesnya, ya nggak apa-apa juga. Nah, tapi yang penting kita pelajari materi ini nih. Di sesi berikutnya kita akan belajari modeling tangga yang pakai plugin Curvilove dan Join Push Pull gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya ada waktu lagi, kita modeling tabung kerawang yang pakai plugin Extrusion Tools dan FFI dan lain-lain nih. Sebenarnya ini macam-macam ya. Plugin itu banyak sekali ya. Jadi ini saya coba previewkan dulu aja, previewkan bagaimana. Tapi kalau untuk mendalaminya, Didin memang harus banyak-banyak berlatih di rumah gitu. Jadi ini toolsnya kan nanti kalau misalnya kita lihat barnya tuh banyak, panjang banget, setiap bar kita harus pelajari satu persatu gitu ya. Sama kayak toolbar yang ada di SketchUp biasa, cuman ini lebih banyak lagi. Tapi mempermudah kita untuk menggambar kalau misalnya kita tahu fungsinya dari plugin itu. Nanti terakhir saya minta supaya ada hasilnya gitu dari training ini. Nanti di terakhir saya minta satu hasil modeling pakai plugin yang sudah dipelajari, salah satu aja misalnya dari itu untuk tesnya ya. Oke. Iya. Nah, sesuai dari kalau dari pengalaman saya pakai plugin, nah saya udah mengenal beberapa plugin yang ini nih. Nah, kalau diantaranya ada sekitar 27 plugin yang saya sudah download, sudah pernah pakai. Nah, kalau dari sini, dari yang tertulis di sini, Didin kira-kira udah pernah tahu yang mana aja nih? Yang satu doang, Bu. Nomor 1 doang. Oke, 1001 Bit Pro ya. Itu karena ya saya juga kenalnya dari 1001 Bit Pro itu untuk bikin kotak, bikin jendela untuk mempermudah bikin denah arsitektural lah ya. Nah, terus nanti ya kita ada juga yang namanya Leap Fredo 6. Nah, kalau Fredo 6 itu dia ada banyak nih. Jadi ini kursor saya kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, Fredo 6 ini ada banyak, ada Fredo Scale, Join Push Pull, Curvilove, Curvizard, Round Corner, Tools on Surface. Nah, ini macam-macam. Fungsinya juga macam-macam. Nah, tapi untuk menginstal ini kita harus install dulu Leap Fredo-nya gitu. Jadi kemarin saya pernah langsung install Join Push Pull. Kok nggak muncul ya? Oh, ternyata saya belum install Leap Fredo-nya. Jadi untuk menginstal yang Fredo ini kita harus menginstal Leap Fredo-nya gitu ya. Nah, nanti oh ya, tadi kan kemarin saya udah kasih ininya ya, filenya ya. Yang seperti ini kan gambarnya. Maksudnya filenya RBZ file gitu. Iya. Sudah di-download ya. Misalnya sudah ada ini. Nanti kita tinggal masukkan ini ke file SketchUp kita yang kita paste. Udah ada yang dimasukin belum? Baru beberapa. Tapi yang Leap Fredo-nya nggak bisa diinstal. Yang ini, yang Leap Fredo 6 ini, yang P11 nggak bisa ya? Iya. Nah, nggak bisa. Kenapa ya? Nanti tes ya. Terus ada lagi yang namanya Delete Coplanar, JHS Power Bar. Nah, ini juga cukup powerful ya ini. Nah, biasanya yang tertulis di sini dia tuh satu plugin tuh cuman cuman satu fungsi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya JHS Power Bar ini agak panjang barnya, tapi dia ada beberapa fungsi gitu, ada beberapa merupakan kumpulan dari tools gitu. Nah, jadi yang 1001 Bit Pro, JHS sama Fredo nih lumayan banyak gitu yang harus dipelajari. Kalau yang lain-lainnya hanya satu fungsi, tapi sebenarnya dia banyak juga sih. Jadi memang kalau misalnya kita mau benar-benar mempelajari satu plugin tuh ya satu dipelajari satu persatu lah gitu. Nah, ini terlalu banyak sih. Saya nggak tahu apakah dalam 4 kali pertemuan kita bisa mempelajari semuanya, tapi minimal kita tahu lah ya. Iya. Makanya itu, nah seperti ini. Yang misalnya 1001 Bit Pro kan satu bar kayak gini
ada banyak sekali tools-nya nih. Nah, satu-satu ini pun banyak fungsinya gitu. Nanti kita coba di pertemuan kali ini kita akan coba minimal tiga inilah ya, 3 plugin ini dulu yang kita cobain. Terus nanti kalau misalnya mau lihat tutorialnya, nah kita bisa lihat di YouTube sih. Di sini saya sudah kasih linknya supaya kita bisa lebih cepat aja nyampe ke YouTube-nya. Di sini ada tutorial 1001 Bit Pro, terus di sini salah satu tutorial dari Join Push Pull sama JHS Powerbar. Nah, gitu ya. Ini bisa dilihat, tapi dia agak panjang juga sih. Jadi kita perlu waktu juga untuk ngeliatin dulu kayak gini gitu. Nah, terus kalau JHS Powerbar, oke, saya mau jelasin sedikit. Kalau 1001 Bit Pro tadi untuk menggambar ya, modeling mungkin Adipin juga udah tahu. Nah, kalau untuk Powerbar ini sama sih, tapi yang saya yang di depan ini, yang pertama ini adalah untuk bikin apa namanya? Ya, misalnya ini kan smooth seperti ini ya. Contoh satu, saya bikin ini dulu, klik kayak gitu misalnya. Terus ini saya smooth ke atas. Ke atas gitu ya. Nah, nah kalau yang ini fungsinya untuk mensmoothkan saja. Jadi kan ini kan agak kotak-kotak gitu ya, kurang smooth. Nah ini pakai ini dia jadi smooth. Nah cuman seperti itu aja. Nah, kadang-kadang kita mungkin ada perlunya untuk bikin kontur, saat bikin kontur atau bikin apa gitu, atau bikin bentuk yang pengen di-smoothkan ya pakai ini bisa. Terus kalau misalnya kita balikan lagi, dia waiting ya, loading bentar. Nah, kalau dia balik lagi, saya pencet ini tadi yang unsmooth, dia menjadi ini kita bilang face ya, face-nya ini jadi ada bidang-bidangnya. Terus kalau misalnya kita pencet yang smooth quadrant, dia menjadi kotak gitu. Nah, itu gunanya untuk ini. Nah, untuk yang lain-lainnya, upright extruder, face finder. Nah, ini kita akan bahas satu persatu lah. Kita akan mencoba ini aja supaya mengenal, tahu dulu gitu ya. Nah, itu JHS Powerbar. Oke, lanjutnya lagi, apalagi sorry, itu ya, itu JHS Power. Jadi itu panjang seperti itu. Nah, kalau Fredo 6, nah ini dia ada banyak ini, Fredo-nya ada banyak. Kalau Fredo atau apa gitu, ini yang menciptakan si pluginnya ini. Jadi dia apa tuh namanya ya? Dia penciptanya sih ini. Nah, dia membuat lipnya dulu, baru jadi ada banyak gitu. Dia ada Fredo scale, ini untuk mengskalakan dan untuk mentwisting objek gitu. Nah, kalau di toolbar biasa standar SketchUp kan kita nggak bisa twisting, nggak bisa muter-muter gitu ya, bisa dimuterin atau dibengkokin gitu. Nah, kalau pakai Fredo scale ini bisa. Ini ada toolsnya, nanti bisa kita coba. Terus ada join push pull. Join push pull ini juga powerful banget nih, karena misalnya kita punya benda yang lengkung mau kita kasih ketebalan, nah kita bisa pakai push ini. Nah, kalau kita pakai push yang biasa ini kan dia cuman yang extrude push biasa aja yang terus ke atas gitu ya. Nah, kalau pakai join push pull ini, walaupun dia lengkung, dia bisa kasih ketebalan gitu. Misalnya kita mau bikin apa ya? Kubah ya? Kubah kayak gitu bisa ya? Apa? Ya. Kubah. Kubah, iya. Ya, kubah misalnya kita lagi bikin
kan kita kalau misalnya kita bikin bola, habis itu dia kan Ah, cuma satu lembar gitu. Nah, misalnya kita mau kasih ketebalan tuh bisa pakai ini. Nah, oh iya. terus kalau curvy love ini lebih ini lagi apa? Dari bentuk yang lengkung sama lengkung terus dijadikan ada lembarannya gitu. Nah, nantilah Hmm, kita ah, bisa cobain itu ya. Dan terus ada banyak lagi yang ini fungsinya punya juga banyak banget. Saya sendiri belum terlalu hafal gitu ya. Jadi iya. kadang-kadang saya juga refer ke tutorial yang ada di YouTube gitu. Itu banyak sekali. Jadi saat kita perlukan kita bisa refer ke sana gitu ya. Ke Visa Oh, juga. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah plugin ya. Dan ini ada banyak sekali. Maka itu kita akan coba. Nah, ini seperti ini ya. Ini cuma tulisan aja. Jadi 1001 Bitpol katanya adalah kumpulan berbagai tools yang digunakan untuk membuat elemen arsitektur dengan cepat gitu ya. Kalau benar-benar. JHS Power, jadi dia ini kumpulan tools, ini juga kumpulan tools. Jadi JHS Power Bar di sini kita bisa ada offset edges, ada juga pipe along path gitu, line to tube. Jadi misalnya kita bikin lines, habis itu kita mau bikin dia menjadi ada tubenya, kayak misalnya bikin ini apa, batang bambu gitu ya. Kan susah Oh tuh iya. bulat-bulat gitu ya, bulat-bulat agak susah. Kalau misalnya Iya. kita pakai follow me juga repot banget gitu kayaknya. Nah, tapi kalau Iya. misalnya pakai ini, mungkin kita bisa cuma bikin rangka pakai line-nya dulu dilengkungin atau bagaimana kita punya bentuk, habis itu si line-nya itu kita klik tool lines tutup terus nanti dia jadi ada ketebalan kayak pipanya gitu, kayak bambunya itu gitu. Ah, Seperti itu. Jadi kelebihan dari plugin-plugin kita bisa bikin seperti itu dan banyak sekali macam-macamnya gitu ya. Nah, ini salah satu yang bisa kita coba misalnya dengan menggambar objek seperti ini, terus kita pakai plugin apa aja nih. Nah, jadi nanti di pertemuan berikutnya ya, di iya. pertemuan kedua, kita mau coba salah satu gambar yang ini nih. Nah, antara tangga ini atau yang mudah sebenarnya tenda ini sangat mudah sih. Yang sun ini juga mudah banget. Nah, tapi dari sini kita bisa belajar beberapa plugin. Di yang objek ini kita belajar BZ Toolbar. Ini toolsnya itu untuk menggambar garis-garis yang lengkung. Bezier namanya ya. Jadi ini garis-garis yang lengkung. Kalau komponen stringer, nah ini adalah untuk membuat komponen tapi dia kayak bikin kayak kalung misalnya. Kita lagi mau bikin kalung gitu ya. Nah, terus mau ada mutiara-mutiara itu ngikutin bentuk lengkungan. Nah, itu bisa pakai komponen stringer ini. Gitu. Jadi kayak gini. Nah, minimal kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Nanti kalau misalnya, oh saya perlu bikin apa gitu yang lain itu, kita sudah tahu pluginnya. Terus di tenda ini macam-macam lagi. Ada yang namanya memory copy, ada curvy love, ada selection toys, ada lines to tube gitu. Nah, ini macam-macam namanya. Gitu. Tapi dari satu objek ini kita bisa belajar beberapa plugin. Itu. Nah, nanti mudah-mudahan di pertemuan 2 dan 3 kita bisa cobain salah satu objek ini. Supaya nanti di pertemuan terakhir Didin udah bisa bikin salah satu lah yang mana yang kira-kira bisa dipraktekkan ya. Dan lagi ini semua ini adalah tutorial-tutorial nih. Yang di sini adalah tutorial-tutorial yang sudah saya kumpulin ya supaya kita lebih cepat itu belajarnya apa aja tutorialnya. Nah, yang ini misalnya kita pencet ini, nanti ini adalah tutorial yang Busan Studio udah bikinin gitu. Nah, di sini misalnya ini ada langkah-langkah untuk membuat objek ini. Gitu. Jadi kalau misalnya
Nanti untuk latihan, Nah, nanti bisa ngikutin ini iya. untuk bikin latihannya. Gitu. Oh, Oke, iya. jadi itulah perkenalan di awal ini. Hmm. Ini sebenarnya saya ada di YouTube-nya Bustan ada beberapa lagi yang lain juga sih. Misalnya gambar pattern ini, gambar helix ini, gambar tangga spiral dan ini tuh bisa kita cobain, tapi kalau punya banyak waktu ya. Kalau sehari-hari Didi ngapain? Ya lagi mulai nyusun skripsi juga sih. Oh, lagi nyusun skripsi ya. Nah, Skripsinya tentang apa? lagi mau bikin ini balai latihan kerja. Balai latihan kerja. Nah, konsepnya tropis. Konsep tropis. Nah, Oke. baru itu doang sih. Kenapa? Ya makanya dilatih skill-skillnya, nyari-nyari ini Oke. kayak gitu. Oh, oke. Nah, Ya, kalau menurut pengalaman saya pun penggunaan plugin ini apa ya? Misalnya kita lagi nyari bentuk sih sebenarnya. Kalau misalnya kita hanya tahu SketchUp yang standar, bentuknya agak nggak apa namanya? Ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau kita mau mengeksplor bentuk atau apa gitu ya. Nah, plugin ini bantu banget gitu untuk kita menggambar. Misalnya yang ini tadi ya, tulis BZ toolbar nih kan yang pertama. Nah, ini ada banyak sekali, tapi ini bekerjanya dengan garis line gitu. Jadi ini cara bikinnya kayak gini, kayak gitu. Nah, ini kayak gitu. Jadi kan malah ke atas lagi ya, sorry. Misalnya dia mau gambar, bagusnya kita pakai line ke bawah dulu, di grup dulu, terus baru kita bikin. Nah, baru dia mau tidur ya kan. Gitu. Terus polyline ini bagusnya sih memang ini di patternkan dulu. Jadi apa namanya, kita ini ada subdivide nggak ya? Oke. Oh, nggak mau. Oh, sebentar. Lagi loading. Iya. Loading dia. Dan plugin ini memang kalau misalnya komputer kita agak kurang kuat sih, kadang-kadang suka nge-lag juga sih, karena dia agak berat ya. Kadang-kadang jangan semua plugin dimunculin sih sebenarnya. Yang kita perlukan saja gitu. Iya. Kayak gini lagi loading ya. Oke. Nah, kayak gitu. Bentar ya. Saya tadi mau ngasih contoh, kalau bikin pakai BZ Toolbar ini, bagusnya kita bikin patternnya dulu. Misalnya kotak-kotak gitu, terus kita ngasih titik-titiknya tuh sudah terukur kayak gitu. Oh iya. Kalau soalnya kalau langsung kayak tadi, dia jadi tidak kayak nggak ada konsepnya aja gitu. Kita mau bikin bentuk apa sih gitu. Kalau misalnya kalau kita mau terukur, bagusnya coba ya sini. Loadingnya agak lama juga nih loading. Oke, ini agak terlalu lama ya, daripada kita buang waktu. Oke, sambil nunggu ini, saya mau ngasih tahu juga cara install ini dan mengambil plugin ya, seperti yang tadi saya kasih tahu. Selain dapat dari yang saya tadi udah kasih itu, download itu, nah nama-nama yang plugin-plugin tadi itu kita bisa ambil di Sketch Occasion namanya, website Sketch Occasion. www.sketchucation
Hmm. Nah, ini. Tapi ini pun jadinya harus. Ini udah di record belum sih? Oh, record ya. Ini harus login dulu ya. Iya. Login seperti biasa. Udah pernah login belum berarti ya? Belum. Oke, jadi untuk bisa download ini login aja dulu seperti biasa. Kayak misalnya ini saya udah punya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nama-nama yang saya sudah tahu. Misalnya saya mau ambil lines tutup ini ya, misalnya lines tutup. Ini kita klik di sini, lines tutup. Nanti dia ada di sini. Nah, pilih salah satu yang sesuai. Mana ya? Nggak ada juga dia. Mungkin udah nggak ada si lines tutupnya. Udah nyampur kemana. Nah, kita harus mencari gitu. Somewhere, pokoknya nyari lah di sini apa di plugin store sini atau di mana gitu. Nah, kayak gitu. Ini ngambilnya di sini, kita tinggal download aja. Soalnya ada yang free, ada yang berbayar. Gitu. Kalau misalnya kayak gini, Curvilove nih, tinggal download aja. Nah, nanti dia akan save as-nya ke. Saya biasanya suka ngumpulin plugin-plugin di satu folder kan. Di program software, plugin. Nah, nanti dia ada di sini. Nanti dia type-nya harusnya RBZ ya, kok nggak RBZ, SketchUp Pro malah. Nah, tinggal di save aja, nanti dia masuk situ. Nah, kalau udah kita download, cara masukin di SketchUp-nya, ini tampilan komputer aku nge-lag nggak? Di sini masih nge-lag. Nge-lag ya? Iya. Ini aku matiin dulu aja deh. Close the program. Oke, saya buka lagi SketchUp saya. Oke, yang ini. Oke, ini udah ya. Nah, saya sudah memasukkan beberapa plugin. Cara masukin plugin tuh sebenarnya gini aja. Tinggal kita pergi ke Window, terus Extension Manager. Window Extension Manager. Habis itu kita install extensionnya. Nah, cari folder yang tadi kita save. Saya kan save-nya di sini ya. Nah, yang ini misalnya animator, Bezier, Qualify. Yang ini misalnya saya belum pernah masukin apa ya. Misalnya saya belum masukin ini ya, delete coplanar nih. Open. Nah, dia langsung masuk aja gitu. Nah, dia langsung masuk ke situ. Nah, cuman ada satu plugin yang saya kasih, cuman dia kayaknya nggak ini deh, error atau gimana. Yang lib double T tab ini, lib ini error. Jadi pas saya masukin terus saya buka SketchUp-nya, dia muncul load error gitu. Jadi mungkin nggak kepake ya yang lib ini. Tapi yang lainnya oke, dia bisa. Terus ini juga yang lib Fredo juga bisa nih, sebenarnya harusnya kayak gini. Lib Fredo open. Karena saya sudah masukin, berarti dia udah masuk sih yang ini nih, lib Fredo. Saya sudah masukin. Nah, saya mau lihat Didin udah ini lagi buka laptop atau enggak, gimana? Ini kebetulan lagi buka sih.
Buka. Bisa share screen. Iya. Oh, ini kebetulan lagi ini Zoom-nya lagi pakai HP. Oh, juga pakai HP. Oke. Iya. Apa-apa. Iya, drop juga sih. Tapi bisa yang 1001 bit Pro-nya udah masuk belum? Ini udah diinstal sih. Udah Main install. di nah, Yang 1001 bit Pro. Kalau yang tadi ya, kalau yang cara tadi nggak bisa, sebab iya. kayaknya ada juga beberapa plugin yang nggak bisa dengan cara ini. Kayak misalnya yang CLF Component Stringer, pas saya mau install tuh dia nggak muncul di sini CLF-nya. Mungkin karena nggak di-download juga, saya ngambilnya tuh dari yang plugin SKP ini. Nah, pas dibuka di sini, dia nggak ada gitu ya. Maksudnya dia cuma ada yang folder ini sama, tapi RB-nya nggak ada. Nah, itu salah satu caranya lagi itu kayak gini. Kita copy dulu. Iya. Copy dulu yang apa ya tadi itu bang ini ya, plugin yang di yang ini. Nah, ini yang CLF Component Streamer. Nah, sama RB-nya CLF Component Streamer juga. Nah, kedua file ini di copy ya, Ctrl C, yang putihnya sama foldernya. Habis itu kita masukkan ke kalau ini kita masukkan ini apa, open file location. Nah, kita masukkan ke ininya SketchUp 2001 kan, terus ada, bentar, kok nggak ada SketchUp-nya ya? Oh, nggak ada nih, tunggu. Ini SketchUp 2001. Harusnya ada plugin di sini. Oh, bentar. Gini nih, bukanya pakai ini aja. Window R. Nanti kan dia ada, kalau kita pencet window R, ada app data persen ini, terus oke. Iya. Nah, dia muncul ada SketchUp di sini, ada SketchUp yang kita install 2021 misalnya. Nah, terus di sini ada SketchUp lagi, lalu ada plugin. Nah, plugin di sini kita pastekan Ctrl V aja di sini. Jadi dia muncul CLF component dan ada RB-nya. Nah, itu kalau yang cara pertama nggak bisa, itu cara keduanya seperti ini. Nah, ingat ya. Nah, sama seperti 1001 bit Pro juga cara masukinnya kayak gitu. Oh iya. Nah, jadi di Sketchucation itu mungkin karena terupdate atau apa gitu ya, ada plugin-plugin yang udah nggak bisa di-download lagi, tapi saya masih punya gitu. Soalnya pas saya nyari kok nggak ada ya gitu. Iya. Nggak ada, gitu. Udah berganti nama atau sudah masuk ke plugin yang lain gitu, atau nggak tahu gimana deh. Nah, tapi kalau misalnya kita mau tahu update-nya, paling ya sering-sering lihat YouTube lah atau apa gitu. Mungkin di situ banyak orang yang ini ya, yang update di situ. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu Sketchucation untuk download-nya, cara install sudah tahu. Sekarang kita akan mencoba, inilah saya akan previewkan aja dulu yang 3 biji ini ya, yang BitPro, terus JHS Powerbar, dan Fredo ya, Fredo Scale. Mudah-mudahan cukup nih waktunya ya. Tapi ini kita belum menggambar, kita hanya mencoba tools-nya saja dulu. Oke. Belum menggambar jadi satu objek yang dulu ya. Mana sih ini hilang? Oke, so kalau di toolbar ini, draw a point by draw a point on face by defining horizontal, vertical distance from a reference point, working on sloping faces. Sebenarnya saya juga agak kurang paham ya yang ini. Yang depan-depan ini saya sebenarnya jarang pakai. Saya lebih sering pakai yang belakang sini. Kalau Didin yang mana yang sering dipakai di 1001 bit Pro? Iya, paling untuk tangga, atap
sama roof doang sih. Oh, tangga, atap, sama roof. Oh, kalau saya lebih sering ke dinding dan jendela ini. Oh iya. Oke, kita cobain aja ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau lihat tutorial, oh kita udah tahu semua gitu. Itu gampang banget sih. Oke. Iya. Eh, Oke, kita dimulai dari yang saya tahu aja ya, nanti yang lainnya saya raba-raba dikit lah. Nah, Iya. ini saya sering pakai yang di 1001 bit Pro, saya paling sering pakai yang dinding, lalu pakai yang jendela divided ini sama create grills ini. Nah, jadi saya suka itu karena gini, misalnya kita punya rectangle, oh enggak, kita mau bikin jendela biasa aja. Nah ini ya, misalnya ukurannya 2 meter ke semeter ya. Boleh ya. Grup. Ini kita klik ini. Nah, kalau ini sudah tahu ya? Oh belum sih, belum coba itu. Belum coba, oke. Nah ini panel divider. Ini ada di sini. Panel divider. Ini kita tinggal bikin number of row, number of column, ya misalnya 3 dan 3. Frame depth-nya ini berarti menentukan ukuran-ukurannya ya. Frame depth-nya 0,15. Ntar ya, saya mau unitnya senti aja deh. Model info, unit, desimal, oke. Meter length-nya sentimeter aja, area meter, oke. Nah, kita ganti lagi. Ini, nah ini 15 cm, frame depth-nya seperti, atau 10 aja lah. 10, width-nya 7, ini 7, misalnya gitu. Create panel, kita tinggal klik di sini. Udah jadi langsung gitu. Iya. Bentar. Edit, kamera, edit. Nah, itu kalau kotak. Nah, enaknya lagi kalau misalnya kita bikin lingkaran kan. Iya, nah itu langsung. Misalnya 100. Kita tinggal pencet ini. Kita mau bikin jendela kotak-kotak kayak gitu, misalnya create panel, pencet ini, udah jadi. Nah, gitu kan. Nggak usah bikin lagi kan. Nah, itu pakai 1001 bit, 1001 bit Pro ada ini. Nah, kalau yang ini untuk door and window frames. Nah, ini jendela, ini pintu, ini jendela, ini jendela yang ada bovenlichtnya, pintu yang ada bovenlichtnya, ini jendela yang ada bovenlichtnya, ini jendela yang lebih besar, ada bovenlichtnya, dan ini pintu dan jendela, pintu jendela yang ada bovenlichtnya, dan macam-macam. Ini semacam template, tapi kita kalau misalnya kita udah akan memakai template seperti ini, kita tinggal atur ininya apa, banyaknya kotak-kotaknya itu. Misalnya ini contoh, next. Oh, bentar. Tapi kita harus bikin kotaknya dulu kalau nggak salah. Ini harus bekerja di bidang. Oh, harus bikin bidangnya dulu. Bidangnya dulu. Misalnya bukaannya berapa nih? Bukaannya 2 meter ke 3 meter misalnya ya. 2 meter ke 3 meter. Nah, bukaannya misalnya kayak gini. Kalau nggak salah. Coba. Nah, yang ini ya, yang ini aja lah. Next. Overall width. Nah, ini ada pengaturannya rectangle frame, terus ada bevel edge, terus ada recess extrude edge. Nah, jadi ini kita bisa atur apa penampang dari, kalau kita bilang apa ini, rekocek ya? Jendela apa tuh yang kotak-kotak? Rekocek kali ya. Nah, ini rectangle, bisa kita atur apa bevelnya bulat seperti ini atau bergerigi seperti ini. Terus overall width. Oh, kayaknya ini nggak perlu ini deh, nggak perlu dibikin bukaannya dulu. Tapi ini dia udah ngatur di sini.
Overall width-nya misalnya dia kasih tahu panjangnya berapa, oh bukaannya 200 meter, 2 meter nih, oke. Terus tingginya 60, oh tinggi untuk yang atas ini, jadi dia ngasih tahu di sininya nih, ya kan? 60. Terus row, nah per jarak ini, row-nya 1 atau 2, bentar, row 1, row 2, row 3, nah gitu. Frame depth-nya oke, height-nya ini yang kedua. Nah, misalnya kita mau tingginya 60, 150, 60, oke. Terus row-nya yang ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Kalau misalnya kita mau ganti menjadi 3, 5, ya dia nggak akan kelihatan ke sini, tapi nanti pas kita bikin di kertas kita baru kelihatan 3 baca. Berapa banjar, berapa kolomnya gitu ya. Nah ini mungkin ini coba 1, 1 kolomnya, coba 1 aja lah. Tuh ya. Frame width-nya, nah ini misalnya kita pakai aluminium ya, ini besaran aluminiumnya berapa? Mungkin 5 atau 7 ya, 7 misalnya. Dividernya misalnya intelnya juga 7 lah, ya samain lah. Recess bevel, nah ini detailnya sampai ke detail-detail itu kita bisa bikin. Terus frame location in relation to selected face, oh face-nya diselected apakah di front of wall face atau middle wall atau back face. Nah ini juga diatur apakah frame-nya itu mau pas kita pencet face kita berada di tengah-tengah atau di depan atau di belakang gitu ya. Create face or glass window leaf. Mau dibikin nggak face glass-nya? Bisa iya, bisa tidak. Nah kalau sudah, coba kita create frame. Habis itu, oh langsung bikin di sini. Nah nih. Ada. Ada. Di sini dia bikinnya. Ada. Ini dia. Iya. Dia jadinya di sini. Lalu. Ini kok lagi loading ini nih. Nggak bisa mencet apa-apa. Iya. Nah, baru bisa mencet ya. Nah, gitu. Jadi yang tadi saya pikir, oh saya tiga banjar Bovenly, 5 banjar ini, terus ini 1 biji. Oke, bisa kita bikin yang lain, coba yang sama tadi. Next. Nah, ininya saya ganti jadi untuk membedakan aja lah ya. 2, sorry, 2 dan 2. Ininya sama semua, create frame, saya bikin di sini. Gitu. Agak bikin juga. Nah nih. Alah, di sini juga jadinya. Oke. Dia ngebentuk, tapi mungkin saya masih belum tahu caranya bagaimana supaya dia ngepas di tempat yang saya buat gitu. Kenapa dia nggak mau sini? Apa dia maunya hanya di garis aksis yang merah ini? Mungkin aja karena ada beberapa plugin yang mengharuskan kita berpatokan sama garis aksis ini. Jadi dia hanya bekerja di garis aksis yang merah atau enggak yang hijau gitu. Misalnya shape bender. Nah, itu yang untuk ngelengkungin itu dia bikinnya di sini. Nanti kalau misalnya kita ketemu soal itu nanti kita bisa praktekin juga. Nah, soal tadi dengan perubahan yang tadi itu jadinya seperti ini. Nah, ini kan bagusnya kalau misalnya kita langsung mau bikin detail kan, bikin potong gitu. Potong di sini. Udah enak aja gitu. Ini udah nggak usah kita bikin lagi kan, kita langsung master potong gitu. Oh, detailnya udah langsung gitu. Nah, tapi tergantung kebutuhan kita juga, apakah template-template yang disediakan sama 1001 Bit Pro itu udah cocok gitu sama kita atau gimana, ya kan?
Nah, Iya. tapi kalau misalnya ada yang mirip atau kita memang bikin yang kotak-kotak kayak gini, kita bisa pakai itu. Gitu. Itu untuk yang ini. Nah, terus ada lagi penggunaan ini ya. Di sini juga ada yang namanya ini sama. Kalau misalnya kita ikutin yang tadi ini, oke, agak beda dikit. Ini bukan jendela, tapi ini adalah screen. Jadi ini bekerjanya di face juga. Jadi kita harus punya face-nya dulu. Misalnya bidang, kita mau bikin bidang apa? Bidang namanya. Coba ya. Oke, saya bekerja di bidang ini aja dulu deh. Selalu 2,1. Oh, sorry, terlalu kecil ya. 2,1 tadi Ctrl Z. Oh, nah, bukan terlalu kecil. Oh, tetap nggak ada. Mana sih? Rectangle. Oke. Ya. 2 meter ke semeter. Oke. Ini saya bikin agak banyak deh. Oke. Ya. Nah, kita punya face. Saya biasanya setiap face ini saya grouping dulu. Supaya nggak nyampur aja. Terus pakai yang ini, create Creel ini. Terus saya mau bikin ini poligon di sini. Nah, ini. Oke, boleh. Saya letakkan persis di sini aja. Gitu ya. Nah, ini ada kalau create grills yang biasa. Nah, ini dia bikin opening kotak-kotak gitu. Misalnya kita mau bikin rangka plafon misalnya ya. Rangka plafon, opening width-nya per 60 misalnya ya. 60 meter per 6 cm, 60 cm, 60 cm. Kolom spacing-nya, nah dia ngasih tahu sih CS tuh kan, tebalnya berapa nih. Misalnya kayu-kayu kita itu kayunya kaso berapa? 57 ya, 5 misalnya. Kaso 5 aja deh. Row-nya juga 5, terus angle-nya nggak usah pakai angle. Kalau misalnya dia kasih angle nanti dia miring ya. Screen thickness-nya taruh misalnya 5 juga lah ya, sama lah, hollow misalnya. Nah, screen location, nah ini bisa kita atur ya, mau front, middle, atau back. Saya coba middle aja. Terus create opening. Nah, ini tinggal pencet ininya, shift face-nya ini, klik 1 kali. Nah, dia jadi kayak gini langsung. Nah, ini ukurannya, kalau misalnya kita ukur, nah ini 60, yang 60-nya tuh ini, yang ininya 5 cm. Nah, gitu. Nah, gitu. Ini untuk yang screen thickness. Jadi, ini kan cukup memudahkan daripada kita bikin batang-batang, terus kita copy-copy gitu kan. Nah, kita langsung bikin kayak gini. Misalnya, mau bikin yang lebih kecil, misalnya, ini 60 kegedean kali ya, 10 misalnya. Bikin pagar misalnya ya, pagar ininya 4 lah. Mesti hollow 4, ini 10, 10, oke, create opening, klik lagi di sini. Tunggu sebentar karena dia processing, opening, klik. Nah, kayak gitu kan, lebih cepat ya kita bikin kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, terus dia juga bisa bikin, ini kan kotak-kotak nih. Nah, kalau ada kita punya penampang seperti ini, terus kita bikin gini, kita setup profil untuk bolongannya tuh mau bentuk segi 6 itu kayak gitu misalnya. Yang ini, klik. Terus kita klik di sini. Dia processing. Nanti bentuknya jadi nggak ya? Dia waiting. Nah, jadi kayak gitu. Jadi setup profilnya dia bisa kayak gitu. Nah,
Cuman permasalahannya saya agak kurang tahu ngatur ininya. Kayaknya dia langsung ke tengah ya, langsung pas di tengah-tengah. Jadi dia rata tengah gitu, nggak ke pinggir ini. Ini kan 3 cm ke sini, 3 cm ke sini. Berarti dia kalau misalnya face-nya kita udah benar, dia akan rata tengah. Tapi kan tadi 10 meter ya, 10 cm ini berapa? 4 cm. Oh ya, ini jarak per ininya 4 cm, ininya 4 cm. Nah, kayak gitu. Ya, jadi bisa kita membuat seperti ini gitu daripada kita bikin satu-satu terus kita bolong-bolongin gitu ya. Nah, ini salah satu kegunaan dari Create Deals. Dan banyak lagi kan, banyak. Nah, ini maka saya sarankan untuk lihat tutorialnya kalau misalnya punya waktu untuk melihat. Saya sih cuma bisa ngasih tahu sedikit-sedikit seperti ini. Nanti kalau misalnya kita belajar satu objek yang seperti yang tadi sudah saya contohkan, nah itu kita bisa banyak mencoba di situ ya. Emang yang gini selain harus kita tahu tuh kita harus coba juga gitu. Oke. Terus apalagi yang perlu di sini? Oke. Saya mau kasih tahu juga penggunaan ini ya. Nah, yang ini juga penting nih. Automatically slopes or create a sloping path with fixed gradient from selected edges. Nah, ini kayak misalnya kita mau bikin rem gitu ya. Automatic slope create a sloping path. Jadi dia bekerja dengan garis. Nah, misalnya kita punya gambar denah, denah. Oke, gini ya. Nih. Kalau yang ribet kan kalau misalnya remnya apa namanya, lengkung ya, udah susah kita bikin. Di slides ini kasih 100 aja nih biar smooth. Ininya misalnya 300. Walah, gedean nih. Nah, terus saya fillet offset jaraknya 3 meter misalnya ya. Salah. 300. Nah. Mobil kayak jangan gede banget. Meter 20 aja. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini agak susah ya. Misalnya nih ya, ini ada satu tools yang bagus juga di 1001 Bit Pro ini. Kalau misalnya kita mau cari garis titik tengah, ini kan agak susah nih. Sebenarnya bisa kalau misalnya kita udah ini ya, susah nyari senternya. Nah, katanya kalau pakai ini bisa nih. Sorry. Katanya pakai ini, kita tinggal klik ininya. Loh, gimana sih dia? Nah, klik garis yang ketiga, klik. Nah, nanti dia kasih tahu titik tengahnya gitu. Itu pakaian ini. Gitu. Jadi caranya tinggal ngeklik 3 kali garis si segmennya ini. Gitu, dia kasih tahu ini. Oke, yang tadi saya mau putusin ini sih. Mau putusin ini dulu. Merah. Saya hapus. Nah, saya mau bikin ini naik ke atas gitu ya. Iya. Ini ada cara pakai ini, otomatis. Oh, saya lihat ini dulu di select. Terus ini naik. Nah, sloping di sini. Angle slope. Nah, di sini ada handicap, car ramp. Nah, handicap aja lah ya. Nah, dia ngasih tahu ini, kalau handicap gradiennya 1 to 12 gitu. Angle-nya nanti jadi 4, height-nya jadi semeter ke atasnya. Jadi cuma kita slope edges. Iya. Nah, caranya kita klik yang ininya, terus ke arah ini ya. Nah, dia bisa kayak gitu. Nah, cuman ini kan kurang bagus. Oh, sorry. Mungkin bentar. Ini face-nya jangan ikut dulu ya. Ikut dulu. Jadi si ininya dulu aja. Oh, sorry. Bentar. Nah, ketika kita sudah ini ada bedanya nih. Kalau misalnya kita udah mengoperasikan si garis ini gitu ya, sama garis ini. Nah, ini udah terputus-putus nih. Nah, kalau ini kan tinggal udah satu curve gitu. Kalau misalnya kita lihat di entity infonya, ini namanya masih arc.
Kalau yang ini udah jadi edge. Kalau misalnya kita klik banyak untuk menseleksi semuanya, dia sudah menjadi edges gitu. Nah, kalau misalnya kita mau jadikan dia curve, satu kesatuan, biasanya kita sambungkan dia dengan weld. Nah, pakai yang ada di ini bisa nih, yang ada di JHS Power Bar. Kita tinggal klik ini yang Super Weld, klik di sini, Super Weld di JHS Power Bar ya. Nah, klik ini dia udah jadi satu kesatuan dan nama di entity infonya dia sudah jadi curve lagi. Jadi kita nggak pencet satu-satu. Jadi kalau misalnya mengambil satu garis yang udah terputus-putus itu kita biasa klik banyak. Tapi untuk lebih memudahkannya lagi supaya satu kali pencet kita weld-kan dia. Nah, pakai super weld dari JHS Power Bar. Nah, oke, misalnya kita udah punya ini, terus saya balik lagi ke yang ini. Nah, yang ini kita ambil handicap. Handicap. Rem untuk nah yang ini ya, rem untuk orang. Loop edges, caranya klik yang ininya, terus ke satu segmen aja. Nah, dia akan jadi tinggi seperti itu. Yang ini juga caranya sama, pakai ini. Nah, tadi ini. Kita pilih handicap. Draw new sloping edges. Coba ya. Handicapnya kok nggak mau dia. Harus ganti dulu. Handicapnya 12, slope edges. Klik ini, terus klik ini. Nah. Dia kan jadi naik gitu kan. Iya. Nah. Lah. Ini yang susahnya ini nih. Sorry. Ini saya bikin dulu ini ya. Nah, tadi ini jangan move aja. Ini ganti jadi handicap, terus loop edges lagi. Nah, ini oke ya. Oke. Nah, jadi itu naik. Nah, bagaimana cara kita bikin ininya? Mesh-nya ya, mesh-nya. Ya, face-nya ya. Iya. Ada cara, sebenarnya ada beberapa cara. Kita bisa menggabungkan antara yang ini dengan yang ini, terus jadikan face, bisa. Atau bisa kita ambil satu aja yang ini, terus kita bikin satu penampang, terus kita follow me ke sana. Nah, cuman bedanya gini nih. Ini saya weldkan lagi, weld. Iya. Ini weldkan lagi, pakai JHS Power Bar. Jadi satu ini. Oke, kita hanya butuh satu ini aja ya. Saya agak lupa cara ini ya. Yang bikin 2 biji dulu. Ada satu yang tadi saya sudah masukkan, toolbar Curvilove namanya. Coba ya, Curvilove. Di sini Curvilove udah masuk belum ya? Oh, saya belum masukin Curvilove ya. Oke, nggak apa-apa. Saya masukin dulu aja Curvilove-nya. Window, terus Access Manager, install Curvilove yang ini aja, open. Oke. Muncul dia ya. Kayaknya belum muncul si Curvilove-nya karena saya harus matikan, habis itu harus munculin lagi. Oke. Berarti ya kalau plugin nggak langsung masuk, berarti kita harus off dulu si SketchUp-nya, terus dibuka lagi ya supaya dia masuk. Jadi saya nggak bisa pakai Curvilove itu. Padahal kalau misalnya pakai Curvilove itu kita bisa bikin menghubungkan garis-garis ini langsung gitu. Oke, pakai cara lain aja. Misalnya kita pakai bikin penampang aja di sini ya. Nah, ini misalnya
ukuran ininya kan 120 ke 120 ke berapa? 120 ke 50 deh. Nah, F. Nah, misalnya ininya 10. Nah, ini ceritanya Oke. penampangnya ya. Hmm. Nah, ini saya mau bikin 2 karena saya mau kasih tahu perbedaan. Nah, gitu. Oke. Kalau yang ini saya pakai follow me, misalnya ini, tinggal follow me dengan yang ini, klik. Nah, dia akan jadi seperti ini kan, miring gitu. Nah, sini jadi miring gitu kan. Iya, benar. Nah, ini kan remnya kurang bagus kalau kayak gitu. Nah, ada caranya yang di mana ya? Kalau nggak salah, kalau nggak di sini, long pass, ini part long lines tutup. Oh, ini. Upright, select face, bentar ya. Agak kelupa. Extrude face, long pass. Without twisting. Yang ini nih, di 1001 bit Pro ada extrude selected profile along selected path, work with sloping path without twisting. Jadi dia nggak akan miring. Kita coba ya, pakai yang ini, extrude ini. Jadi klik cara kliknya gimana ya? Ini aja kita coba klik ini. Maintain vertical section profile, yes, oke. Apa dia bilang? Oh ini. Tik. Tunggu. Salah pencet saya. Kayaknya ini deh. Atau pencet ininya dulu ya. Bentar, agak lupa. Pencet ini. Maintain yes. Ini. Nggak mau ya. Agak aneh. Ini saya ulangi lagi. Saya move dulu ke sana. Saya buang dulu. Select. Pick start point dalam kurung and vertex of selected edge. Oh, gini kali. Ini buat lagi nggak bisa gerak. Nggak gerak ya. Oke, ini ada masalah sedikit, nggak tahu kenapa. Oke, jadi kalau dilihat di tutorial tadi beda ini dengan udah jadi dah. Udah jadi yang ini. Dia nunggu sedikit, tapi tadi mungkin ada kesalahan saya pencet ininya ya, entah apanya yang saya salah. Oke, ini garisnya. Saya bikinnya malah ke sini, harusnya di sini ya. Nah, pokoknya intinya adalah kalau pakai yang ini tadi, ini jadi lurus gitu. Ininya lurus, pas nyampe ke atas pun dia lurus gitu. Nah, jadi ini lebih cocok untuk jadi ini ya, rem daripada yang ini tadi, yang pakai follow me. Kalau follow me ini miring kayak gini. Nggak bener kan? Nah, kalau ini oke, ya remnya bagus nih. Untuk handicap oke lah. Gitu. Kalau misalnya kita potong pun, mana potongan tadi yang ini ya? Iya. Kita potong gini. Nah, lurus terus dia. Nah,
lurus terus kan. Nah, bagus. Nah, So itu adanya di sini tadi. Jadi memang harus kita pelajari satu per satu ya untuk plugin-plugin ini. Gitu. Terus apalagi yang menarik ya? Itu 1001 mikro. Terus array. Nah, oke ya, saya akan coba tes untuk yang ini, yang create revolve surface from edges. Ini ada contohnya tadi, saya baru lihat, lucu banget. Contohnya kayak gini, misalnya kita punya arc aja ya, arc ini gini, bikin arc gini, terus ininya gini. Nah, gitu aja lah. Cukup. Saya mau berdiriin ini. Weld. Oke. Q ini saya berdiriin. Ini waiting ya. Dulu. Oke. Terus saya mau ini ke sini lah. Saya dulu ya. Oke, ini saya kasih line di sini. Gitu. Nah, ini kalau kita punya dua garis seperti ini, misalnya saya geser dulu ya. Nah, dengan di 1001 bit Pro ada yang create revolve surface from edges. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin satu bentukan dari satu garis, ini kan edges ya, garis ini, garis lengkung, kita pakai ini, tapi dia akan membentuk seperti ini. Jadi kita perlu garis aksis kayak gini. Misalnya segmen 30, oke, revolve scale-nya 1 boleh, ini 390, oke, create revolve surface, tinggal klik gini ke atas. Tunggu sebentar, nanti dia akan jadi. Nah, dia waiting. Waiting. Nah, karena dia nanti dia akan ikut dari garis ini, dia akan membentuk lingkaran gitu. Kalau misalnya kita mau bikin kubah bawang, misalnya kubah masjid gitu ya, kita tinggal bikin satu penampang garisnya aja, udah. Jadi ini kan ini kebaliknya sih. Aduh, tapi ini loading ya. Dia agak lama. Nah, mungkin juga kalau untuk mengoperasikan plugin, mungkin jangan terlalu berantakan gitu ini di sini. Mungkin terlalu banyak gambar di sini, di sana gitu ya. Jadi agak kelambat juga. Gitu. Jadi not responding. Nah, gitu ya. Nah, ini kan. Jadi kayak gini. Langsung. Ini saya mungkin saya scale aja di ke atas lah, gitulah ya. Nah, itu misalnya saya mau bikin bentukan seperti ini. Nah, terus kalau misalnya saya mau bikin ininya, ini kan bagus ya. Ininya mau dikasih ketebalan. Nah, saya bisa pakai yang join push pull ini dari Fredo 6 join push pull. Saya pilih yang ini, yang J. Terus kita klik ininya. Nah, ini ada aturan, ada pengaturannya juga di sini. Ada face selection, ada yang face by face, ada yang surface, ada yang all connected faces. Ini gitu ya. Terus ini kalau finishing, ini apakah ini ada bedanya? Yang ini
begitu di push pull bagian belakangnya tuh jadi nggak ada, kalau yang ini jadi ada. Nah, contohnya kayak gini. Iya. Nah, ini kalau di push ke luar, misalnya saya Ah. push 5 cm, enter. Setelah itu sudah oke. Oke. Nah, udah dia langsung ada ketebalannya. Iya. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi mesti pakai push pull ini baru dia ada ketebalan. Kalau di yang standar kan nggak ada ya. Udah gitu. Jadi ini bisa. Nah, ini perbedaan yang lainnya lagi. Saya coba ambil face-nya ini ya. Copy aja. Copy. V. Lah, kebalik ya. Udah nggak apa-apa. Kalau pakai ini ada yang J, join push pull. Ini push pull or thicken a surface. Jadi surface-nya aja yang kita ketebelin gitu. Kalau yang R, round push pull. Thicken a surface with possible rounding at sharp corner of faces. Nah, kita coba ya. Jadi, nah ini ada pengaturannya lagi. Ini ada segmen, ada offset. Gitu. Kita cobain aja dulu, klik satu kali. Nah, keluarin misalnya offsetnya berapa, segmennya berapa. Jadi, coba kita offsetnya 20. Atau 10 ya, 20 lah. 20 titik koma 5S. Enter. Nah, apa bedanya? Bedanya saya nggak tahu. Dia agak miring gitu di sininya. Kalau dibandingkan yang itu, dibandingkan yang tadi mah lurus-lurus aja ininya. Kalau ini dia agak ada kemiringannya gitu. Oh iya. Terus ada juga yang pas bikin ini tuh, bentar ya. Coba lagi yang lain ya. Misalnya vektor ya. Nah, kalau ini ngikutin drag mouse to desired offset or type offset in VCB. Klik release to dia tuh ada vektornya, jadi ngikutin apa ya? Ngikutin salah satu arah gitu. Kalau ini apa ya? Ini arahnya coba ke atas ya. Agak susah. Gimana ya? Saya agak kurang bagus nyontohinnya karena objeknya nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu oke ini. Coba saya cari objek lain ya. Misalnya objek sini aja objeknya enggak. Objek ini nih, biasanya kalau misalnya kontur, nih lihat konturnya 100 coba bentar. Nih kontur ya. Nah ini terus saya smooth dulu. Apa ini? Nih 120. Terlalu kecil. 500. Bentar. Oke. Saya smoothkan. Saya copy beberapa ya supaya ada contoh yang lain. Nah, ini kalau misalnya kita up semua terus round corner. Oh iya. Ini apa bedanya? Saya juga kurang tahu ini bedanya apa, cuman 150 cobain. Nah, nggak tahu tuh apa bedanya. Pokoknya dia bisa kayak gitu aja. Nah, cuma saya nggak tahu bedanya apa. Kalau yang ini N vector push pull and push pull multiple. Ini push pull multiple phases individually. Multiple individually. Aduh, nah ini fungsinya jadi individually gitu. Kalau misalnya kita ke atas, kan dia ada segmen-segmennya nih setiap kotak-kotak itu kan. Nah, dia jadi bikinnya jadi kayak gitu. Jadi kotak-kotaknya jadi kayak gitu.
Nah, seandainya kita bikin, ini kan ada garis-garis ini. Kalau misalnya kita bikin dulu, ininya jadi kuat aja. Kuat bisa nggak ya? Gini smooth. Sudah sih. Oh, nggak, dia tetap bikin ini. Yang normal ini akan bikin seperti itu. Kalau yang X, compact. Oke. Kalau ini extrude push pull, compact push pull on average direction. Cobain ya. Average direction. Oh. Dia kayaknya sama nih sama. Oke, perbedaannya sedikit dari yang ini. Kalau yang ini tuh dia ininya miringnya ngikutin apa, mungkin ngikutin kotak-kotak yang ininya ya, dia jadi miring gitu. Kalau yang ini dia tetap lurus ke bawah gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita bikin lapisan tanah gitu ya, dia tutup aja lurus kayak gini. Lurus. Nah, ini untuk lapisan tanah. Nah, ini bedanya ini. Kalau tadi ketika kita pencet yang ini, terus yang dipencet adalah finishing yang ini. Nah, bawahnya tuh dia akan jadi kosong. Nah, kalau misalnya kita pencet yang ini, nah nanti dia bawahnya jadi adaan. Jadi itu gunanya untuk yang pencetan ini nih, finishing ini. Nah, itu untuk yang push pull ya. Boleh dicoba misalnya yang ini deh. Ini Ctrl A semua, saya ini, terus saya pilih yang ini yang finishing yang pakai tiken bawahnya nih. Terus turun ke bawah. Oke. Nah, kan jadi ada dia, di bawahnya jadi ada juga. Nah, tergantung kebutuhan kita perlu ada atau tidak. Nah, terus ada satu lagi, misalnya kita mau bikin potongan kayak gini, cuman bawahnya pengen rata semua. Itu ada juga, cuman yang mana ya? Ini kayaknya nih. Atau yang, kalau nggak yang F, yang V. Kita cobain dulu ya. Udah lupa. F. Oh, nggak bisa. Dia ini miring. Kalau pakai ini, miring juga. Mungkin yang ini, V. Enggak juga. Soalnya biasanya kemarin tuh ada yang bikinnya tuh extrude, normal, follow, ticker, join. Bentar ya. Yang mana ya? Soalnya kadang-kadang kita perlu itu gitu. Jadi kita mau bikin penampang tapi bawahnya tuh jangan kayak gini gitu. Jadi pengennya rata. Nah, itu bisa juga di sini kalau nggak salah, tapi saya lupa caranya yang pakai yang mana gitu. Oke lah, mungkin nanti kalau next time kalau misalnya saya ingat ini kali ya, aksis. Jadi ini banyak banget sih pencetannya, jadi saya juga agak-agak lupa. Vektor 0, aduh nggak tahu. K. Mau deh. Oke. Saya masih harus review dulu sedikit ini sebelum saya sharing tentang ini ya. Ini tentang Fredo scale untuk join push pull. Kita tinggal 1,5 jam ya. Ini tinggal sedikit lagi ya waktunya. Oke, satu yang menarik juga dari Fredo scale ini, supaya kita tahu aja. Misalnya kita punya kotak gini 300 ke 300 misalnya ya, meter P ke atas misalnya 800. Nah, gitu. Ini kita grouping dulu. Nah, di sini ada, saya mau jelaskan yang Fredo scale yang Fredo scale-nya ya. Nah, Fredo scale ini ada banyak macamnya. Yang satu ada box scaling, ada box tapering, ada box planar shearing, ada planar shearing yang free, ada juga box stretching, box twisting, box rotation, dan ada bending. Nah, kita coba yang menarik sih, di sini
Kalau menurut saya sih yang twisting sama bending. Kalau yang ini biasa-biasa aja, cuman dia lebih powerful daripada scaling yang biasa. Kalau scaling yang biasa yang ada di SketchUp kan dia cuman bisa ini aja ya. Ini ya kan, dan memperbesar secara ini. Nah, kalau kita pakai yang ini, misalnya yang gitu. Nah, ini kita bisa mengubahnya itu sesuai ininya apa? Ngubah langsung jadi jajaran genjang kayak gini gitu. Oh iya. Gitu. Jadi per bidangnya ya. Nah, ini ke bawahin atau ambil yang sebelah sini. Nah, dan itu bisa terukur juga, tapi terukurnya tuh yang di bawah tuh ukuran berapa kalinya. Jadi misalnya 2 kali. Nah, gitu. Kayak gitu. Ini bisa seperti itu. Terus kalau yang ini caranya ini juga sama, tapi ini mengambil keseluruhan bidangnya. Jadi kalau misalnya geser ini langsung, nah gitu. Ya sama seperti ini, cuman yang ini tadi kan cuma satu garis ya, edges-nya. Nah, kalau yang ini stretching, kita coba stretch. Nah, kalau yang ini, nah dia punya bidang ini nih, dia punya bidang ini. Jadi bidang ini mana tuh? Kursornya hilang. Oke, sorry. Oh iya. Nah, ini mungkin karena boxnya box biasa ya. Coba kita pakai yang inilah. Kita pakai ini deh, supaya agak kelihatan nggak ya? Agak susah. Oh jangan, yang ini nih. Ini deh. Kita mau stretch, tapi stretchnya yang ini. Yang arah ke sana. Nah, mahal sih aku tuh. Bentar ya. Ini stretchnya biasa aja sih. Maksudnya itu kalau itu biasa aja. Bentar. Maksudnya ini bisa kita geser ke sini nih. Nah, gini. Habis itu kita mau stretch yang bagian ininya aja. Nah, kita bisa nge-stretch kayak gitu. Jadi yang ininya ini berubah, yang ininya enggak gitu. Nah, jadi kita bisa ngatur di situ tadi pakai yang box ini. Karena ada kotaknya tadi itu. Si box ini ya. Nah, tapi jadi rusak ya. Oke. Cobain lagi ya, misalnya yang ini. Boxnya box stretching. Nah, ke arah mana? Nah, arah ini ya. Nah, aku geser-geser gitu sih. Nah, ambil dulu, pindahin dulu. Nah, saya mau stretch yang ini aja. Ya, ke atas. Klik atasnya. Nah, jadi saya cuma nge-stretch ini aja. Nah, cuman pengaturan jaraknya itu berapa kalinya, misalnya bukan ukuran sentiannya gitu. Jadi misalnya tadi udah seukuran ini, 1 itu, kita mau ke ukuran 1,5-nya. Nah, gitu. Paling hanya begitu bisanya. Dia mengskalakan gitu ya, bukan berapa sentinya. Kalau berapa sentinya, saya belum tahu caranya nih. Nah, tapi itu bisa mengubah bentuk jendela bisa jadi seperti ini gitu ya, dengan mengatur ininya. Nah, terus kalau misalnya satu lagi nih, pakai yang box twisting ini adalah cara untuk bikin ininya muter di. Oke, ini lurus. Nah, bisa kayak gini dia. Ini berapa? 45. Nah, bikin kayak gini. Nah, kan menarik lah ya. Kalau misalnya bikin pakai jendela ini memang jadi rusak sih. Kadang-kadang suka jadi rusak kalau misalnya terlalu banyak kotak-kotak kayak gini ya. Jadi biasanya kita pakai yang bentuk-bentuk sederhana, misalnya bentuk ini. Nah, gini kalau di twist dia bagus gitu. Nah, ini. Misalnya 90. Nah,
kayak gitu. Oh iya. Nah, nah kadang-kadang kalau misalnya kita nanti ya, nanti lebih lanjut kita akan belajar, misalnya ini penampang gedung gitu, terus kita bikin si lantainya tuh pakai ini, terus kita copy ke atas, terus nanti pakai Fredo scale atau pakai apa, nanti kita bisa bikin lantainya gitu, 100 lantai kayak gitu. Terus ini jadi apa namanya, penampang gedungnya seperti ini gitu gambarnya. Nanti bisa dicobain lah, tapi intinya penggunaan plugin banyak sekali. Jadi kita harus coba-coba dulu, kita mengenal dulu nama-namanya, terus gunanya untuk apa. Minimal tadi kita sudah belajar sebagian 1001 Bit Pro, sebagian JHS Power Bar, dan sebagian Fredo Scale gitu ya untuk hari ini. Jadi di pertemuan ini saya kira pengenalannya itu dulu di plugin ini. Dari Didin ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, kalau untuk sekarang belum sih, tapi untuk install ini yang apa? Plugin itu. Install. Tadi kan ada masalah ya di kemarin kan mau Fredo itu. Berarti harus di-upgrade atau gimana ya? Di-upgrade. Sekarang masih nggak bisa? Yang Live Fredo-nya nggak bisa? Masih belum bisa, Bu. Cuman saya belum lihat ya, kenapa nggak bisanya. Live Fredo yang berapa yang kemarin dicoba install? Kemarin tuh yang V11 bukan? Oh, yang join push-pull-nya nggak ada. Join push-pull nggak ada? Iya. Nah, kalau yang kemarin saya kasih sih semestinya ada join push-pull. Nih ada, harusnya ada. Oh, ada itu. Oh, iya. Ntar dicek lagi detailnya. Nah. Terus yang pertama-tama mesti dimasukin itu yang Fredo-nya dulu. Saya pakai yang V11 karena dia yang terbaru ya. Flip Fredo-nya yang V11. Terus baru setelah itu baru masukin yang Fredo-Fredo lainnya, Fredo Scale, Fredo Tools. Gitu. Mungkin matikan dulu komputer SketchUp-nya, buka lagi, masukin lip-nya. Tapi yang masalah cuma lip doang, Fredo doang. Iya, yang itu doang sih. Kalau yang lain Mas bisa. Yang lain bisa. Udah bisa yang lainnya. Oke. Ntar dicoba deh. Nah, jadi saya sih minimal sekarang saya sudah ngasih tahu sedikitnya tentang ini. Didin paling kalau masih ada waktu coba lihat dulu tutorial di YouTube itu ya lebih banyak waktu, tapi dan dicobain juga yang JHS Power Bar ini 1001 sama yang Live Fredo. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya minta untuk Didin juga lihat-lihat yang ini. Yang ini. Yang ini nih, yang bolehlah yang ini dan yang ini ya. Nah, nanti kita akan cobain bikin gambar seperti ini. Gitu ya. Jadi ada langkah-langkahnya kita praktekkan gitu. Jadi ini toolnya udah beda lagi nih, udah Bezier Toolbar, Component Stringer, Memory Copy, udah yang lain lagi ini. Jadi kita lebih banyak mengenal plugin di sini ya. Iya. Oke. Nah, terus untuk waktunya gimana nih? 1,5 jam terlalu singkat atau cukup atau gimana? Kayaknya udah cukup dah untuk 1,5 jam juga, Bu. Oke. Jadi minggu depan pun kita belajarnya di 1,5 jam lagi aja ya, satu sesi gitu. Iya. Oke. Waktunya di hari Rabu saja. Di ini hari Rabu ya? Hari Rabu saja ya? Iya, hari Rabu. Oke. Oke, kalau gitu hari ini dicukupkan sampai sekian dulu ya. Terima kasih sudah ikuti training di sesi pertama ini. Mudah-mudahan ada info yang manfaat yang bisa diambil, yang bisa dicoba, yang bisa dipraktekkan. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu minggu depan. Kita tunggu.
YouTube. Sekarang alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share. Oke, saya pamit ya. Ini recordnya nanti saya coba upload di YouTube. Dan kalau ada nanti supaya bisa ngulang, saya share di coding juga. Oh iya, siap.